Haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian, teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih tos kanan kirimu, berikan senyummu, berikan jabat tangan mereka, berikan senyummu yang paling manis. Haleluya. Katakan welcome home. Welcome home. I love you with the love of the Lord. Haleluya. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Oh, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, oh tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Lihat kanan kirimu, dari semua suku dan bangsa. Oh kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, oh satu suara, oh menyatakan, oh keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang percaya bersorak. Mari yang percaya katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Oh kami bersatu hati Tuhan, kami menyembah-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, oh satu suara menyatakan, oh satu suara, satu hati, satu roh, mari kita sembah Dia. Oh sekali lagi katakan satu suara, yes Lord, menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, oh segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh keselamatan, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Oh come on, come on, come on. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on, we sing it together, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, oh segala pujian dan kekuatan, yes Lord, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh kemuliaan bagi Dia, oh kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, bagi Dia selamanya. Haleluya. Dia yang maha kuasa dan Dia maha mulia, amin. Katakan pada tanganmu, tanganku, Allahmu sungguh maha kuasa dan maha mulia. Dan yang percaya katakan, oh kurang kenceng. Yang percaya katakan, come on.
katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan. Oh kasih yang kau berikan Tuhan, sungguh karya termegah dan tiada bandingannya. Termegah, tiada bandingannya. Oh dekap kasih-Mu, oh dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Oh kan kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Mari yang percaya katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan. Oh kasih yang kau berikan, oh sungguh karya termegah, tiada bandingannya. Terima kasih Tuhan, tiada bandingannya. Katakan dekat kasih-Mu, kasih-Mu setia menjagaku. Jagaku, oh kami kan nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yang percaya kamu, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Saya mau dengar suaranya, come on. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. One more time, come on, sing it out. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang percaya nyanyikan dengan dahsyat. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh kami percaya, dulu sekarang sampai selamanya. Yes Lord, kami percaya, dulu sekarang sampai selamanya. Yes Lord, haleluya. Yang percaya dulu sekarang sampai selamanya, Tuhan tetap berkuasa. Sorak haleluya. Yes Lord, yes Lord, kami percaya. Dan pada saat ini kami datang Tuhan, merendahkan hati kami. We lay ourselves down in front of you Lord. Di hadapan-Mu Tuhan, kami serahkan korban pujian. Oh kami berikan segalanya bagi-Mu. Haleluya, Jesus, Jesus. Oh, we lay ourselves down, we lay ourselves down. Yes Lord, yes Lord. Katakan, with this heart open wide from the depths, from
sacrifice. With these hands lifted high, hear my song, hear my cry. I will bring a sacrifice. Say, I will bring a sacrifice. Yes, Lord. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, and on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Oh, lay me down, lay me down. Come on. Oh, say letting go of my pride and giving up on my rights. Say, letting go of my pride, giving up on my rights. Take this life and let it shine, shine, shine. Take this life and let it shine. Mari nyanyikan, I lay me down, I lay me down. I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, and on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Oh, sing it out, come on. I lay me down, I'm not my own. I belong Yes, to Lord. you alone. Lay me down. Lay me down, Lay me lay down. me down. Oh, yes, Lord. Oh, and on my heart this much is true. Oh, there's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Oh, lay me down, lay me down. Oh, kami tahu ini sulit bagi kami, Tuhan. Terkadang ini sulit bagi kami, Tuhan. Tapi bantu kami, Tuhan. Kami ingin menuju ke sana. It will be our joy to say, Your will and Your way, Lord. It will be my joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way. Always. It will be my joy to say, It will be my joy to say, Your will, Your will, Your way, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your will, Your way. Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way. Always. It will be my joy to say, It will be my joy to Oh, say, Your will, Your will, Your way, Your way. It will be my joy to say, Oh, Your will, Your Oh, will, Your way, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your will, Your way, Your way. always. Always. Say, I lay me down. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, and on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Oh, lay me down, lay me down. Oh, lay me down, lay me down. Biarlah hidup kami, Tuhan,
menjadi persembahan yang hidup bagimu, yang berkenan di hadapanmu. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puji Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, hanya namamu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh yes Lord, sungguh Kau yang terbesar, sungguh Kau yang termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Oh dulu, sekarang, selamanya. Engkau tetap sama Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh katakan Hosana, 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 Hosana.
hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Yes, Lord. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Yes, Lord. Pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan. Oh, for you, Lord, hanya bagi you deserve all the glory. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Oh, kini ku sembah, kini ku sembah. Yes, Lord. For you, Lord. For you, Lord. Deserve all the glory, Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, Lord. Father, we love you and we worship you this day.
Father, we love you. Father, we love you. And we worship you this day. Haleluya, saya mengucap syukur Tuhan. Memang kemuliaan, kebesaran itu Tuhan hanya bagi Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh beribadah Tuhan, untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati, mengurapi kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Kau jamah hati kami, Kau buka hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar nanti Tuhan. Kiranya Kau juga urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini itu boleh sesuai dengan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Masih semangat? Oke. Sebelum duduk lihat kanan kirinya, bilang sama dia jangan ngantuk dulu. Wah. Bilang sama yang lagi, bilang sama dia jangan ngantuk. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya kenapa saya bilang jangan ngantuk? Karena judul firman sore hari ini yaitu jangan ngantuk gitu ya. Ini saya dapat firman ini udah berminggu-minggu lalu. Ini jadi saya rasa ada satu hal yang di dalam firman yang bisa saya bagikan di sini, dan saya berdoa supaya itu bisa memberkati kita semua. Amin. Nah, kenapa saya bilang jangan ngantuk gitu ya? Karena ngantuk ini bisa sangat berbahaya, saudara-saudara ya. Jadi saya ini tinggal di Bekasi ya. Saya tinggal di Bekasi, saya tiap hari pulang pergi ke sini ya. Kebetulan saya full time di sini ya, kalau yang belum tahu. Jadi perjalanan saya itu pulang pergi itu sekitar 50 kilo ya, dan saya bawa motor gitu ya. Saya bawa motor. Dan memang kadang-kadang ya ada saat-saat dimana saya rasain tuh aduh kayak ngantuk banget gitu ya. Apalagi saya orang yang ngantukan nih ya. Mungkin di firman datang pertama buat saya dulu nih ya. Apalagi saya orang gampang ngantuk gitu ya. Capek gitu kan. Ya. Dan gak jarang di perjalanan saya kadang-kadang saya hampir nabrak mobil gitu ya. Kadang juga saya nabrak motor di depan gitu ya. Kadang kalau pulang malam saya hampir nabrak pembatas jalan ya, dan segala sesuatunya. Ya jadi bahwa ngantuk ini bahaya ya. Apalagi kalau ngantuk ini di jam yang tidak tepat dan pada saat yang tidak tepat, benar nggak? Karena bukan hanya, apalagi saya ya yang bawa motor gitu, misalnya kita bawa kendaraan, kalau kita ngantuk di jalan itu bukan hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi juga orang-orang lain di sekitar kita gitu ya. Jadi saya lihat ini ngantuk ini sangat berbahaya ya, makanya ini saya ngutip sedikit ya. Kita ngomong ngantuk nih, jadi saya ambil data gitu ya, dari Badan Pusat Statistik loh nih ya. Jadi saya kemarin search kira-kira berapa banyak sih jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh ngantuk ya. Jadi menurut BPS ya, kecelakaan itu yang diakibatkan karena ngantuk tuh dibagi dalam 2 kurun waktu ya. Yang pertama itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, ya itu yang paling banyak. Yang kedua itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Ya. Sekarang jam berapa nih? 3:30, masih aman ya? Nggak ngantuk kan? Masih aman ya? Oh berarti tadi jam 10 ngantuk gak tuh? Ibarat 2 pada ngantuk gak? Nggak kan? Aduh puji Tuhan ya. Jangan nih, karena itu jam-jam rentan tuh ya, dan di 2 jam waktu ini, orang biasanya nih, ngantuk gitu, nggak tahu ya. Maksudnya kan ngantuk ini kan bisa dialami siapa saja gitu ya. Dan yang menyebabkan ini banyak ya, entah kita habis kebanyakan makan gitu ya, atau kita habis berpergian jauh ya, apalagi ini ibadah 3 nih ya, udah sore-sore habis makan coffee break gitu ya, aduh udah gembala nggak ada kayaknya, udah deh mau ibadah tuh kayaknya udah nggak semangat gitu ya, capek ya, apalagi musik ministry ya dari pagi, betul nggak? Kameramen saya 2 orang nih di sini melayani dari pagi juga, Pastor Noel dari pagi nyanyi. Ya memang
Bisa nggak mereka capek? Bisa kan, tapi nanti kita lihat ya. Karena kadang nih ngantuk ini bisa berbahaya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya coba mau kita sama-sama lihat bahwa ada ya cerita di Alkitab ya, karena dia ngantuk ini mengakibatkan sesuatu yang fatal terhadap dirinya ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-6 sampai ke-9 ya. Nanti kita buka satu-satu ayatnya. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-6 sampai 9. Kita buka ayat 6 dulu. Udah kelihatan? Kita baca ya. Tetapi sesudah hari raya roti tak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya ya. Jadi di sini Paulus ya, dia melakukan perjalanan misinya ya, dan Lukas ini menuliskan kitab ini ya. Ayat berikutnya. Ayat ke-7. Oke, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam ya. Jadi karena memang jadwalnya Paulus padat gitu ya. Jadi dia kan khotbah ya selama perjalanan misinya ya. Jadi dia meluangkan banyak waktu gitu ya. Jadi kalau setiap ada kesempatan ya yang dia rasa perlu disampaikan, dia pasti nggak akan buang-buang waktu ya, dia akan pasti sampaikan itu. Ayat yang ke-8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Nah ayat yang ke-9 sekarang kita baca. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Karena ketika dia diangkat orang, ia sudah mati. Waduh, luar biasa ya. Ada loh ketus di Alkitab gini. Kalau yang belum tahu ceritanya nih, ini luar biasa nih ya. Namanya Eutikus. Ya waktu saya baca ayat ini, harus saya pikir-pikir ya ampun. Bayangin ya, pengkhotbah sekaliber Paulus gitu ya, yang kita lihat, waduh hebat kan, dipenuhi Roh Kudus, tapi masih ada orang yang ngantuk loh dengerin. Lihat ya. Karena Paulus amat lama bicara, orang muda itu tidak tahan menahan kantuknya ya. Jadi ternyata nih jemaat yang sudah tidur di gereja nih udah dari dulu nih, ini bukan barang baru rupanya ya. Dan saya percaya Eutikus ini bukan orang yang pertama dan bukan orang yang terakhir juga dicatat dalam Alkitab ya. Jadi kita bisa bayangin ya, memang kedengarannya kayak lucu gitu, tapi lihat ya, ketika dia diangkat orang, ia sudah mati ya. Dan kalau saudara-saudara tahu, Lukas ini dokter loh. Ya, waktu dia tulis dia tahu loh nih anak mati. Ya, si dokter Lukas sih tahu nih. Ya, dia bisa observasi itu. Ya, jadi ya kita nggak tahu ya apa yang menyebabkan anak si Eutikus ini ngantuk. Ya, tetapi kalau kita lihat dari ayat di sini, ya dia ngantuk karena Paulus amat lama berbicara. Makanya saya mau ngomong sampai jam 8 kali di sini. Saya mau tes nih pada ngantuk kan ya, pada kesel keluar nih ya. Kita tes nih coba nih. Enggak juga ya. Kadang-kadang kita mikir, aduh ini pendeta kelamaan khotbah orang bisa ngantuk loh ya. Nah makanya dan faktanya juga di sini ya, saya mau ungkapkan bahwa pertemuan ini kan diadakan pada malam hari. Ya kalau kita lihat tadi di minggu pertama. Ya jadi teman-teman mesti tahu bahwa minggu pertama itu ya, bagi bangsa Yahudi itu dimulainya hari Minggu, ya Minggu malam gitu, itu dimulai hari pertama ya, karena sabatnya kan dari Jumat malam sampai Sabtu malam gitu ya. Nah which is ini pertemuan yang kalau saya bisa bilang ini bukan main service-nya lah ya, karena mereka mau Paulus tetap berbicara ya, karena Paulus besok mesti pergi ya ke Miletus kalau kita lihat nanti di ayat berikutnya ya. Nah tapi saudara-saudara saya mau, kemarin saya juga lihat-lihat, ya saya bingung ya, ini Lukas ya, dari segitu cerita yang dahsyat yang luar biasa dari Paulus ya, tentang, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul kan, wah bagaimana Paulus bertobat, benar nggak? Dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya, dia bagaimana cerita dia menginjili ya di Asia Kecil, ya sampai kapal dia karam, betul nggak? Ya dia terdampar di Pulau Malta, dipatok ular gitu ya. Ada cerita dia mau dilemparin batu,
Ya, ada segala sesuatu hal yang luar biasa, tapi Lukas ya ujuk-ujuk nggak tahu kenapa dia tulis cerita mengenai Eutikus ini. Ya, dan cerita Eutikus ini nama ini hanya ada di dalam Kisah Para Rasul 20 di ayat yang ke-9. Ya, jadi teman-teman nggak bisa nemuin lagi nama ini. Ya, jadi saya lihat ya, dan saya percaya ini ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang bisa kita pelajari dari Eutikus ini ya. Karena Eutikus ini nggak dicatat di kitab manapun, nggak ada. Hanya tak di Kisah Para Rasul 20 ya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sini. Nah, jadi saya lanjutkan di sini ya. Kalau kita lihat kejadian Eutikus yang dia tidur di gereja gitu ya, kan itu pertemuan ibadah gitu ya. Nah, jadi si Eutikus yang tidur di dalam pertemuan ini kalau saya menggambarkan ya, ini mewakili dua golongan, bukan dua golongan apa ya, dua tipe jemaat lah di dalam gereja ya, mengenai anak muda yang tidur di dalam pertemuan ini. Yang pertama ya, mewakili dua tipe jemaat. Yang pertama, Eutikus ini mewakili orang Kristen yang sudah jauh dari Tuhan. Benar nggak? Ya, dan saya yakin dan percaya ya, mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin kita udah nyaman lah kehidupan kita, benar nggak? Ya, kita udah nggak lagi terlalu fokus lah sama firman Tuhan, ya kita ke gereja gitu-gitu aja. Pernah nggak, udah bosen lihat HP gitu kan? Nggak tahu nih, gitu kan? Ya kita udah nggak jadi contoh lagi. Ya kita gitu-gitu aja deh, kita udah jarang berdoa. Ya kita udah malas-malasan ke gereja. Ya udah ketemu seminggu, ketemu besok nggak ada, ntar besok ketemu lagi gitu kan? Ya apapun alasannya, ya ini yang membuat ya diri contoh orang Kristen ini yang sudah jauh dari Tuhan ini ya, ini menjauhkan dirinya dari Tuhan ya. Ya mungkin kita mesti cek nih sore ini nih ya, kita jauh dari Tuhan apa enggak nih ya kira-kira ya. Kalau kita udah ngerasa nyaman gitu ya, ya udahlah ke gereja gitu-gitu aja lah ya kan. Toh juga minggu depan ada lagi misalnya gitu. Toh ini juga mesti dilihat di streaming di YouTube juga ada lah ya. Jadi kita nggak terlalu memprioritaskan itu ya. Itu buat golongan yang pertama tuh ya, orang Kristen yang sudah jauh dari Tuhan. Nah yang kedua, untuk orang-orang yang udah hilang ya, kalau saya bisa bilang orang murtad gitu ya, dia udah murtad dari imannya ya. Kalau jauh kan masih bisa diukur gitu, oh jauh misalnya 10 kilo ya masih kelihatan lah gitu kan, jauh masih ada takaran. Tapi kalau orang udah hilang nih, tersesat, wah udah nggak tahu kemana nih ya. Maksudnya udah nggak bisa ditemuin lagi lah, udah nggak pernah ke gereja, udah nggak pernah berdoa, ya mungkin dia udah nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu kan. Ya orang-orang yang udah ketutup hatinya, gitu ya udah jauh gitu ya. Bukan jauh, udah hilang, nggak kelihatan. Ya, tapi di sini yang bisa kita pelajarin juga bahwa kita mesti hati-hati ya, karena kalau kita jadi orang Kristen yang udah pelan-pelan ngejauh ya, kita udah nggak prioritasin Tuhan dalam hidup kita. Ya pokoknya alasan apapun itu saudara-saudara kita mesti ingat gitu ya. Mungkin kita udah terlalu nyaman sama kehidupan duniawi kita. Nah kita mesti lihat nih nanti ya. Itu Eutikus kan dia kayak aduh udah deh. Dia duduk di jendela gitu kan, mungkin dia udah mengep gitu kali ya. Dia duduk di jendela akhirnya gara-gara dia ngantuk gitu ya. Dia tidur terus dia jatuh. Nah hati-hati nih. Ya mungkin di dalam hidup kita ya kita mungkin nggak sadar ya kita udah jauh-jauh hilang, tapi itu tadi setiap perbuatan kita tuh ada konsekuensinya. Ya, setiap hal-hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya ya. Jadi kita mesti hati-hati nih teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau gitu pertanyaan berikutnya ialah sekarang ini kita ibadah di gereja ini buat apa nih? Gitu kan? Apa cuman ya ada ibadah 3 kan saya pemimpin. Ya udahlah ikut ke gereja gitu. Ya kan? Atau jadi rutinitas semata-mata gitu ya. Menjadi kewajiban aja. Kalau udah dilihat kepala wilayah ya udahlah gitu kan. Maksudnya kita udah nggak ada hati lagi gitu ya. Suara saya jelas kan? Kayaknya saudara kayak bingung gitu ya. Oke, nah jadi itu tadi 2 golongan itu ya. Nah sekarang sih mau masuk berikutnya. Jadi apa sih? Nah lagi nih ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan dalam hidup kita supaya kejadian Eutikus ini
ya itu nggak terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang pertama yaitu kita harus menghormati waktu ibadah kita bersama Tuhan. Betul nggak? Ya jangan lupa tuh Pastor Robi tadi udah khotbah pagi, kita ini udah ditebus loh. Ya, ditebus mahal. Betul nggak? Ya dia yang sudah mencurahkan darahnya buat kita. Ya masa sih ya kita kasih waktu buat ibadah aja kok kayaknya kayak sembrono gitulah, gitu-gitu aja gitu. Kita nggak mempersiapkan diri kita ya, nanti kita masuk ke situ ya. Dan memang gagasan yang hari Tuhan tuh harus dihususkan itu sudah ada ya, pikiran ini ya, gagasan ini sudah ada ya waktu zaman sebelum hukum Taurat gitu ya. Memang kita harus menghormati hari beribadah kita bersama Tuhan ya, dan itu juga sesuai dengan instruksi Yesus ya untuk kita mencari Tuhan terlebih dahulu ya di Matius 6:33, coba kita lihat. Matius 6 ayat 33. Ya udah pada hafal kan? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya jadi ya dengan kita menghormati firman Tuhan, ya kita harus memprioritaskan ya, kita harus ngerti bahwa ibadah itu ada manfaatnya buat kita. Ya kalau enggak, ya susah tuh. Ya ntar kita lama-lama bisa ngantuk, udah tidur, capek, bener nggak? Karena kita udah nggak ada prioritas lagi dalam hidup kita. Ya kita buka 1 Timotius 4 ayat 8, kita baca. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi ibadah itu ada gunanya. Bilang masuknya, ibadah itu ada gunanya. Amin. Ya, kita mesti sadar itu. Ya kalau kita nganggap ibadah nggak ada gunanya, pasti ke gereja juga ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya kita udah nggak ada hati lagi. Ya. Makanya saya suka lihat ya kadang-kadang kita nih orang percaya nih, kita terlalu heboh di gereja teman-teman. Ya. Kita terlalu heboh di gereja gitu kan, tapi itu tadi ya karena kita nggak nganggap ibadah itu berguna untuk nantinya. Jadi teman-teman bayangin aja ya, habis minggu ini kan kita keluar gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan, kita di dunia. Ya kan? Dan kita harus sadar bahwa firman yang kita dapat hari Minggu itu kan untuk menguatkan kita ya di hari-hari ke depan kita ya di luar gereja ini, benar nggak? Kan Tuhan nggak panggil kita supaya kita jadi saksi di gereja ini, ya kan justru untuk supaya kita keluar, betul nggak? Makanya hari Minggu itu kita mempersiapkan diri kita, ya kita ambil firman itu supaya modal untuk kehidupan kita 6 hari ke depan, ya dan itu mesti terpancar dalam kehidupan kita. Ya makanya kalau kita ngerasa firman itu nggak ada gunanya, ya ibadah itu gitu-gitu aja, ya itu tadi ya kita jadi orang Kristen yang ya cuman di gereja gitu, tapi di luar tuh kayak nggak ada gregetnya gitu, nggak ada saksinya gitu, betul nggak? Kita bisa heboh, wah nyanyi di sini luar biasa ya puji Tuhan ya, tapi kan itu semua juga mesti terekspresi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan nggak hanya di gereja aja, tapi justru kehidupan Kristen seutuhnya itu kan waktu kita berada di luar gereja ya. Habis ibadah ini nih, ya kita ngapain? Nah itu tuh orang Kristen kita tuh ya. Ya kita harus ada betul. Terus kita buka lagi di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya makanya teman-teman ibadah itu penting ya. Mau ibadah 1, 2, 3 ya penting. Kayak kalau kita menganggap ya ketika kita berkumpul Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya maka itu seharusnya menjadi hal yang penting, bener nggak? Nah sekarang kita percaya nggak nih Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita sekarang? Kita percaya nggak? Nah itu dia ya. Makanya life group kita, bener nggak? Ya, daily encouragement, ibadah Kamis, gitu kan? Ibadah rumah tangga ya, kebetulan kita ada ibadah rumah tangga. Doa syafaat kita, ya itu penting teman-teman ya. Karena kita yakin bahwa ya Tuhan ada di situ tuh ya. Jadi nggak ada, waduh ibadah 2 lebih holy banget lah. Ya. Urapan cuma terjadi di ibadah 2 gitu. Kayaknya ibadah 3 nggak ada apa-apanya gitu. Tapi jangan punya pikiran kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi, ya kalau kita punya pikiran, wah ibadah 2 lebih luar biasa. Kira-kira ibadah 3, aduh udah deh.
Ya pastornya si Johau lagi, yang khotbah, lemes dah, gitu kan. Ya tapi kalau kita tahu ketika kita berkumpul Tuhan ada di tengah-tengah kita, nah itu kan yang berubah jadi persepsi kita. Nah itu sih pertanyaan kita ke gereja ini mau lihat hamba Tuhannya apa mau dengar firmannya kan begitu, betul nggak? Kita mesti punya prinsip itu dalam hidup kita. Ya mau masuk musim apa ke saudara, bener nggak? Mau masuk musim, keluar musim ya prinsip ini kita harus punya dulu di dalam hidup kita nih supaya itu tadi ya, supaya firman itu jadi berdampak dalam hidup kita. Ya makanya tadi yang saya bilang kita harus mempersiapkan diri ya dalam hari Tuhan ya. Ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Kalau nggak ada persiapan, nah itu tadi teman-teman ya. Pertama kita harus menghormati hari kita beribadah bersama Tuhan. Kedua, ya kita harus mempersiapkan diri untuk hari Tuhan ini ya, hari kita beribadah bersama Tuhan. Ya saya bagi ada 3 ya. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kita beribadah bersama Tuhan. Yang pertama itu secara spiritual ya. Mungkin kalau di gereja kita udah kebantu nih ya. Hari Sabtu kita ada 2 syafaat, bener nggak? Ya paling nggak kita udah ayo semangat gitu ya. Kemarin Pak Subram juga udah doain ya untuk ibadah 1, 2, 3. Ya urapi pembicara segala sesuatunya ya. Kita mesti persiapin itu teman-teman ya, bacaan Alkitab kita tiap hari, betul kan? Itu kan mesti dilatih nih, ya. Makanya dibilang new season gitu ya, clean up and get ready. Ya get ready-nya harus dimulai dari hal-hal kayak gini dulu. Ya kalau enggak masuk, ya kita nggak usah bayangin hal yang besar nih. Ya contohnya gini lah, misalnya siapa tuh orang yang hebat Indonesia ya? Siapa ya dia yang nyusun IO-nya KTT ASEAN gitu si cowok itu? Wisnu Utama gitu kan. Ya dia nggak mungkin dikasih kepercayaan, betul nggak? Untuk mempersiapkan KTT itu kalau Asian Games saja nggak benar. Betul nggak? Nah, begitu juga kita dengan Tuhan gitu ya. Persiapan kecil ini ya yang harus kita lakukan tiap minggu ini juga penting ya. Karena itu yang akan terdampak gitu ya. Bukan terdampak, apa ya? Karena dia kan menentukan nanti ya bagaimana kesiapan kita untuk masuk ke dalam hal-hal yang baru dari Tuhan. Itu kan new season, get ready gitu ya. Makanya saya pikir-pikir, aduh ini kalau kita secara tiap minggu aja dari hal-hal kecil kita nggak get ready, gimana mau terima itu, betul nggak? Ya jadi kita harus persiapkan diri kita saudara-saudara secara spiritual ya, kita doa, bangun. Ya mungkin kelihatannya klise lah. Ya tapi kan ini hidup kita sebagai orang percaya nih ya. Sebagai orang percaya ini nafas kita nih, betul nggak? Haleluya, saya kecepatan nggak ya? Ini udah mau selesai loh, saudara. Sengaja singkat supaya nggak ngantuk, saudara. Ntar kelamaan ngantuk, ntar. Betul nggak? Ya, Pak Subram udah begini lagi, aduh, sudah bingung. Gitu ya, maksudnya ngerti kan bahasa saya simpel kali ya? Oke, yang pertama secara spiritual, yang kedua ya kita mempersiapkan diri secara fisikal, secara fisik. Ya ini gampang lah. Kalau kita tahu ada ibadah banyak ya sebelumnya kita udah tidur dulu, bener nggak? Ya kita tahu jangan begadang gitu ya, kalau begadang ya paginya ya pasti ngantuk tuh ya, apalagi seharian ya kita ibadah 1, 2, 3. Betul nggak? Ya jadi secara fisik kita juga mesti mempersiapkan nih ya, pola istirahat kita gitu kan harus ada persiapan juga, kalau enggak itu tadi ya, kita nggak bisa nerima apa yang mau Tuhan berikan kepada kita itu dengan sepenuhnya gitu. Kalau di ibadah kita ngantuk ya, kita dengar firman-Nya kita nggak terima full kan ada sesuatu yang miss gitu ya. Itu secara fisik ya. Yang ketiga secara praktikal ya. Practical preparation. Praktikal gimana? Gampang. Jadi misalnya ya baju kita malam minggu udah kita setrika dulu. Nah ini secara praktis gitu ya. Saya ingat dulu ada Jemati Kemang gitu ya. Jadi dia dia selalu bilang, "Mas, iya Jo, kalau malam mobil saya bannya saya cek dulu." Gitu kan, saya isi bensin dulu. Ya dicek dulu supaya minggu pagi ya itu kendaraan itu bisa dipakai dengan bagus gitu. Ya dia udah charge handphonenya, segala sesuatunya, Alkitabnya udah disiapin ya, ada di tas itu dimasukin ya. Jadi pas pagi-pagi udah nggak kelabakan tuh ya. Ya itu secara praktikal tadi. Ya jadi
mempersiapkan diri itu teman-teman itu sangat penting gitu ya. Sangat penting ya, karena itu tadi kalau kita nggak siap itu, nah itu tadi deh ya, kita nggak bisa menangkap ya apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Nah jadi balik lagi ke ngantuk teman-teman ya, ke ngantuk yang tadi ya, jadi mesti hati-hati ya. Yang pertama kita mesti tahu nih ya, kita sebagai orang percaya itu tadi ya, makanya ya kita mesti introspeksi diri lah ya, kita mesti lihat gitu ya, kita nih ibadah nih buat siapa sih gitu. Ya kita, kalau kita tahu ya Tuhan ada di sini ya, dan firman-Nya itu mau menguatkan kita gitu kan, nah itu kan buat modal kita ya, untuk menguatkan kita supaya kita bisa jadi saksi Tuhan ya. Setelah keluar dari ibadah kan, poinnya kan di luar dari ibadah, bukan di sininya gitu ya. Kalau kita anggap ini sesuatu yang ya udahlah lewat aja gitu kan, itu akan jadi apa ya? Jadi kesia-siaan gitu lah ya. Makanya kita mesti jadi saksi nih, orang Kristen di luar ya. Bilang sama dia, sama kanan kirinya, jangan hebat di gereja aja. Ya, bilang kanan kiri, jangan heboh di gereja aja, bilang sama dia. Ya, tapi di luar mesti jadi saksi. Ya itu orang Kristen benar kan begitu ya. Makanya kadang-kadang saya suka lihat ya, kita ini orang Pentakosta gitu, waduh diurapi Roh Kudus gitu, tapi kadang-kadang dilihat, kalau saya sering lihat banyak orang kok kayaknya justru banyak orang Pentakosta kayaknya nggak jadi contoh. Bener. Ini contohnya papa saya ya. Papa saya itu, saya dulu lama di GPB teman-teman ya, Gereja Protestan. Ya, papa saya udah lama di situ. Ya kalau teman-teman tahu ya, dulu waktu COVID kan kita ada ibadah tuh, live streaming dari handphone. Ya, kalau ibadah jam 5, papa saya jam 3 dia udah mandi. Ya. Jam 4 dia udah rapi, ya, udah wangi gitu kan. Jam 4:30 udah duduk tuh, tungguin live streaming di handphone gitu. Dan dia dengan kusuknya, dia nyendiri gitu ya. Dia siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Waduh, saya lihat ini ya, kadang-kadang yang kita lihat orang kayaknya yang ada Roh Kudus, tapi kayaknya hidupnya lebih dipenuhi Roh Kudus gitu. Benar nggak? Lebih nggak sembarangan, betul kan? Ya jangan cuma kita di gereja kita, wah amin amin teriak gitu ya, tapi kalau di luar nggak jadi saksi, waduh, jadi bohong tuh teman-teman. Ya, makanya itu tadi ya, kita mesti jadi saksi ya, kita mesti punya mindset yang tepat. Ya, jadi untuk kesimpulan nih teman-teman, ya, yang pertama kita harus menghormati ibadah kita bersama Tuhan. Ya, yang kedua kita harus mempersiapkan diri kita ya untuk kita beribadah bersama Tuhan. Yang ketiga ya itu tadi, kita mesti introspeksi diri kita. Ya, introspeksi kehidupan pribadi kita. Ya mungkin ada kesalahan ya atau kekurangan kita, ya kita bawa itu ke dalam Tuhan. Yang kedua kita minta ampun Tuhan. Gitu, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus itu mau ya, dan dia pasti setia untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, dan kita mesti bertobat tadi ya. Nah kalau kita baca ya, ayat terakhir kita baca, Kisah Para Rasul 20 ayat 10 sampai 12 kita baca. Kita baca ya, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ke 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Ayat ke-12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur ya. Mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya ya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ya, jadi teman-teman, ini apapun kesalahan kita gitu ya, mungkin kita yang udah tidur jatuh sampai di situ udah mati gitu kan. Tapi lihatnya Tuhan tuh masih punya belas kasih loh, kasih sayang Tuhan tuh aduh nggak terkira ya. Kalau kita lihat dia masih Tuhan masih kasih dia kesempatan yang kedua ya. Ya begitu juga dengan kehidupan kita ya. Apapun kekurangan kita bawa sama Tuhan ya. Karena Tuhan Allah kita itu setia buat mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, makanya kita mesti bangun nih ya. Kita mesti bangun dari tidur kita. Amin. Yakin yang percaya masih banyak tugas yang Tuhan mau kita lakukan gitu ya. Jadi itu tadi ya, kita mesti persiapan ya, kita mesti ubah mindset kita ya. Kita punya sikap hati yang benar, bagaimana kita
untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya firman itu dapat jadi berkat dalam kehidupan kita dan itu bisa terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, kami percaya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit Tuhan, tidak ngantuk lagi Tuhan, tetapi kami dapat bertumbuh dahsyat luar biasa, berdiri teguh dalam firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, kami dapat terus menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan bisa lebih dimuliakan lagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami, kehidupan kami ke dalam Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih.